Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kehadiratnya kita dapat hadir dalam presentasi kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Ruhenda SAG MMMSI, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Boleh di next. Baik, pembahasan yang pertama mengenai pentingnya bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Di era industri 4.0 atau 5.0, di mana teknologi informasi dan globalisasi itu berkembang pesat dan terintegrasi ke banyak sektor industri. Pentingnya kemampuan berbahasa asing menjadi semakin terasa. Bahasa asing memiliki peran yang sangat penting bagi generasi muda Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak semua bahasa asing perlu dipelajari. Hanya bahasa asing dengan reputasi internasional yang memerlukan perhatian khusus. Pada saat ini, di era globalisasi ini, semakin berkembang pesat kan, jadi kemampuan berbahasa asing itu menjadi nilai plus untuk generasi muda saat ini. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa bahasa asing itu diperlukan. Yang pertama, banyak sekali perusahaan yang membutuhkan karyawan yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan klien dari berbagai negara. Tak hanya itu, kesempatan mendapatkan pekerjaan di luar negeri bagi mereka yang dapat menguasai bahasa asing itu sangat besar. Bahasa asing menjadi salah satu syarat utama bagi generasi muda yang ingin bekerja di perusahaan besar atau berpartisipasi dalam pasar global. Yang kedua, yaitu mempelajari bahasa asing dapat meningkatkan kemampuan otak, karena kita dapat mengingat dan menghafal begitu banyak kosakata baru dalam bahasa asing. Mempelajari bahasa asing juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Poin ketiga yaitu pengetahuan bahasa asing memungkinkan generasi muda membangun hubungan dengan orang-orang dari negara lain dan memperluas jaringan sosial dan profesional mereka. Next. Yang keempat yaitu mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik, yaitu mengikuti program beasiswa luar negeri, atau bisa juga dengan pertukaran pelajar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan soft skill untuk karir dan kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini sangat krusial untuk menghadapi tantangan pada masa depan, baik pada karir dan juga kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam dalam mempelajari bahasa asing tentunya ada tantangan yang perlu dihadapi, yaitu yang pertama, kualitas pengajaran bahasa asing di sekolah. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil itu menghadapi kendala sumber daya seperti akses terhadap buku pelajaran, fasilitas pembelajaran, dan teknologi yang memadai. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran bahasa asing yang efektif. Lalu, tidak semua guru bahasa asing atau bahasa Inggris itu memiliki kualifikasi yang sesuai atau pengalaman mengajar yang memadai. Kualitas pendidikan yang rendah dapat menyebabkan rendahnya kemampuan bahasa Inggris siswa atau generasi muda. Terkadang,
Beberapa sekolah masih menggunakan metode pengajaran tradisional seperti menghafal kosakata dan tata bahasa atau grammarnya. Lalu, metode tersebut kurang efektif karena seharusnya siswa diberikan kesempatan untuk berlatih berbicara dan mendengarkan secara aktif. Lalu, poin kedua yaitu kurangnya praktik berbicara. Di Indonesia, terkadang fokus utama dalam mempelajari bahasa asing yaitu menghafal dan membaca, seperti yang telah disebutkan tadi. Hal ini menimbulkan kurangnya rasa percaya diri dalam berbicara bahasa asing karena tidak terbiasa melakukannya dalam kehidupan nyata. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan bahasa asing sehari-hari seperti bahasa Inggris dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak digunakan. Hal ini menyulitkan untuk menemukan kesempatan berlatih berbicara dalam situasi kehidupan nyata. Tanpa lingkungan yang mendukung untuk berkomunikasi dengan penutur asli dan pembelajar bahasa asing lainnya, praktik berbicara itu menjadi terbatas. Next. Selanjutnya yaitu ada solusi menghadapi tantangan dalam mempelajari bahasa asing. Ada 4 poin. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan keterampilan guru. Dapat dilakukan dengan cara menyediakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru bahasa Inggris. Pelatihan ini dapat mencakup metode pengajaran modern, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan mengatasi kesulitan siswa. Yang kedua yaitu peningkatan sumber daya. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menyediakan sumber daya yang sesuai, seperti buku pelajaran yang relevan, perangkat lunak pembelajaran, dan akses ke internet. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Poin ketiga yaitu next, boleh di next. Poin ketiga yaitu kegiatan praktik berbicara. Dapat dilakukan dengan cara mengadakan aktivitas kelas yang mendorong percakapan siswa, seperti diskusi kelompok, presentasi, dan permainan peran, atau mengikuti kursus percakapan yang lebih menekankan pada praktik bicara daripada hanya pengajaran teori, dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dan poin keempat, yaitu meningkatkan kesadaran dan motivasi. Dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya bahasa Inggris, baik untuk karir, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar. Program pendidikan atau seminar yang menjelaskan dampak positif bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dapat membangkitkan semangat belajar. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi meningkatkan minat generasi muda Indonesia dalam mempelajari bahasa asing. Next. Hmm, Dalam era globalisasi yang semakin pesat, penguasaan bahasa asing itu menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting bagi generasi muda Indonesia. Bahasa asing tidak hanya membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan baru, tetapi juga memperluas peluang dalam dunia kerja dan interaksi sosial. Namun, minat generasi muda untuk mempelajari bahasa asing seringkali masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam mempelajari bahasa asing. Nah, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, yaitu membangun motivasi yang kuat. Penting untuk menemukan motivasi pribadi seperti keinginan untuk berkarir, traveling, atau menjalin koneksi global. Motivasi yang kuat dapat menjaga semangat belajar,
Mempelajari bahasa asing tidak hanya harus bahasa Inggris. Pilihlah bahasa yang sesuai dengan minat, seperti Jepang, Korea, Cina, dan yang lainnya. Misalnya bahasa yang digunakan di negara tujuan wisata atau yang dibutuhkan dalam karir. Poin kedua yaitu metode pembelajaran yang menarik. Gunakan metode pembelajaran yang melibatkan penggunaan bahasa asing dalam konteks nyata, seperti menonton film dan mendengarkan musik. Karena menurut saya metode itu tuh sangat efektif ya, karena kita jadi tahu kosakata bahasa Inggris yang baru. Lalu menyusun proyek yang memerlukan penggunaan bahasa asing, misalnya membuat video vlog atau presentasi dalam bahasa asing. Hal itu dapat meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan aplikasi dan platform digital untuk mempelajari bahasa asing secara mandiri dapat memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi generasi muda dan menggunakan media sosial untuk berbagi konten edukatif dan menarik tentang bahasa asing dapat menjangkau lebih banyak pelajar muda. Menggunakan aplikasi dan situs web yang menyediakan pembelajaran bahasa asing dengan cara yang menyenangkan, seperti Duolingo, Babbel, atau aplikasi berbasis game lainnya, dapat menarik minat generasi muda yang akrab dengan teknologi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.